warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Nah, kita ulangi ya. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, nanti jawabannya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke? Bisa? Selamat pagi anak ibu. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Masih kurang semangat sekali lagi ya. Selamat pagi anak ibu. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, anak ibu semua, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Dan kepada ketua kelas, dipimpin doanya untuk membaca doa. Di tempat duduk, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, sebelum belajar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, bukakanlah pendidikan lidahku, pahamkanlah aku akan perkataanku. Amin. Nah, baik. Semoga dengan anak ibu semua membaca doa sebelum memulai pelajaran, nanti anak ibu dapat menerima ilmu apa yang diajarkan oleh ibu guru. Nah, oke, selanjutnya ibu akan ambil absennya dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, sebentar coba ibu absen. Aksan Jani, Ibu, Amirul Hasbi, ada Bu, Debri, Ibu, Muslias, Fikri Al-Khairi, Ibu, Hafiza, Haikal Putra, Ibu, Hovifa, Laura Hafifa, Ibu, Malika Zahra, Ibu, Mifta Rozana, Rizka Ayu Simamora, Salsa Fadila Pulungan, Silsila, Tiara Hidayah, Rizky Amelia Simamora, Ummu Hafifah, Uswatun Hasanah. Nah, oke. Untuk yang libur ada suratnya? tidak. Nah, diperingatkan lagi kalau nanti anak ibu libur berhalangan dari ke sekolah, harap mengirim surat kepada wali kelasnya. Nah, paham? Paham. Nah, baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, kepada anak ibu untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri.
tentang kubus. Nah, anak ibu ada yang bisa memberikan contoh benda yang berbentuk bangun kubus? Ada yang bisa? Apa contohnya? Rubik. Dah, Rek. Selain itu apa lagi? Kalau kalian main ludo itu apa? Apa namanya? Dadu. Dadu. Oke, nah kubus itu termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada banyak macamnya, ada kerucut, ada kubus, dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang kubus. Dan sebelumnya, anak ibu, siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu bangun ruang? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan anak ibu. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Dah, ada dengar? Bisa diulangi sekali lagi. Coba lebih keraskan suaranya. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Dah, bagus. Tepuk tangan. Bangun ruang itu merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, kemudian kita masuk ke pelajaran kita adalah kubus. Nah, siapa yang bisa? Apa itu pengertian dari kubus? Nah, silakan. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang sama. Oke, kubus itu merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang sama. Nah, maksudnya seluruh sisi dari bangunan kubus itu, bidang kubus itu adalah sama, panjangnya sama. Kalau misalnya 5 cm, sisi A-nya 5 cm, sisi yang lainnya sama-sama 5 cm. Paham? Paham mana ibu? Paham. Nah, oke. Sekarang ibu sudah menyediakan media pembelajaran. Di sini ibu akan kasih lihat kepada anak ibu. Ini apa? Ini apa? Apanya? Kerang? Kerangka? Kerangka kubus. Nah, jadi di sini anak ibu sudah duduk berkelompok. Ibu akan menugaskan anak-anak ibu. Ibu akan sediakan kertas karton. Jadi anak ibu suruh, ibu tugaskan membuat kerangka kubus, kemudian dibentuk dan dilem membentuk kubus. Siap? Bisa? Bisa. Oke. Sini mana? Oh, Nah, untuk lebih jelas ke materi kita, ibu akan kasih salah satu video pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke tugas yang diberikan, anak-anak ibu harapkan bisa menonton video ini dengan baik. Perhatikan video yang di depan.
dapat kubus. Kubus adalah bantuan tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen. Contoh benda yang berbentuk kubus dan rubrik dan akade. Perhatikan kubus ABCD di berikut. Kubus memiliki 8 sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan lagi kubus ABCD di F, G, H. Kubus memiliki 12 sudut, yaitu AB, BC, CD, dan AB. Ini adalah sub A. Berikutnya yaitu IF, FG, GH, dan IH. Ini adalah sub sisi atas. Selanjutnya sub sisi tegak yaitu AI, BF, CG, dan IH. Sehingga kubus memiliki 12 sisi. Selanjutnya, misalkan panjang usuk kubus adalah S, maka panjang seluruh usuk kubus adalah 12 kali S. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu ABCD, EFGH, BCEF, ADHI, ABFI, dan DCIH. Kubus memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu yang pertama AC, yang kedua adalah BD, selanjutnya yaitu EG, HF atau MH, BG, FC atau CF, AA, DE, AF, BE, DE, dan yang terakhir adalah AC atau CH. Panjang diagonal bidang pada kubus. Perhatikan segitiga ABE, di mana BE adalah diagonal bidang dan AB serta AE adalah kubus yang disebutkan S. Garis BE ini sebagai diagonal bidang dapat kita cari dengan teorem Pythagoras. BE sama dengan akar dari AB kuadrat adalah 1 kuadrat sama dengan akar dari S kuadrat sama S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, baik anak ibu, sudah ditonton videonya? Sudah paham? Apa yang bisa diambil dari videonya? Ada yang bisa menyebutkan? Membuat kubus. Nah, di situ dia jelaskan juga bahwa diagonal kubus itu ada berapa? 12. Kemudian rusuk kubus ada berapa? 12. Kemudian kubus itu juga memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi sisi tegak. Ya. Jadi anak ibu harus ingat kalau misalnya ibu bertanya di pertemuan selanjutnya berapa sisi kubus, ada 3, yaitu sisi
sisi atas, sisi bawah, dan sisi tegak. Tegak, iya. Nah, oke, selanjutnya Ibu kelompok Ibu tugaskan membuat rangka kubus. Kemudian nanti digunting, dilem sampai dia berbentuk kubus. Silakan. Nah, baik anak ibu, kalau sudah selesai, silakan digunting. Digunting, baru dilem. Nah, silakan digunting, kemudian dilem. Kosongkan memori. Kosongkan memori. Tek ya loh. Muni bu. Di pause uji bisa. Di pause tuh di kemana? Itu untungnya. Biar maju uji. Bisa sih. Hani dah sentuh. Wahan isi wajar ya dulu.
Oh, no, Nah, anak-anak ibu sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada yang bungkusnya, ada yang belum? Ada. Oke, silakan lanjutkan dulu. Yang belum dilem. Dilem dulu.
ke atas rumus yang terbentuk. Coba angkat. Oke, kelompok 1 selesai. Berapa panjang sisinya? 7 cm. Oke, kelompok 2 6 cm. Bagus. Kelompok 3 berapa? 10 cm. Oke, bagus. Sekarang anak ibu per kelompok masing-masing untuk 1-2 orang ke depan. Di bawah rumusnya ke depan, kemudian dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Nah, semuanya maju. Nah, maju dari kelompok 1. Nah, baik. Silakan kelompok 1. Nah, yang lain anak-anak ibu didengarkan penjelasan dari kelompok 1. Didengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Baik teman-teman, ini keputusan terbaru dari kelompok 1. panjang sisinya. Dan sisinya 7. Nah, oke, kemudian soalnya coba dijawab. Kalian lihat teman-teman yang di Apakah gambar. beda dari atas? Kubus. Nah, benar itu jawabannya? Ya. Nah, soal nomor 2. Apakah sisi-sisi yang di atas sama besar? Sama. Nah, oke, selanjutnya. Bagaimana langkah awal yang akan kamu lakukan dalam membuat buku berlapis? Oke, selanjutnya. Kira-kira akan menjadi berapa bagian kertas tersebut akan memotong? 6. Oke, selanjutnya. Kira-kira apa yang terjadi jika kamu akan memotong kertas tersebut menjadi beberapa bagian sisi baru, namun dengan ukuran yang berbeda, tidak bisa terbentuk kubus? Oke, benar. Kamu Selanjutnya. akan terlebih dahulu yang dapat kamu tegur untuk membuat kubus. Bagus. Selanjutnya, dibalik halaman kedua. Berapakah panjang BC yang kamu dapat? 7. Oke. Jika masing-masing panjang sisi yang kamu telah masing-masing 7. Oke. Berapakah bidang sisi dari bangun yang telah kamu buat? Sisi. Berapakah musuh dari bangun yang telah kamu buat? 84. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok 2. Kelompok 2.
Oke. Lanjut. Lebih dikerasin suaranya. Berapakah panjang BC yang kamu dapat? Berapa? Dari coba angkat rumusnya. Panjang BC-nya berapa? Berapa dapat? 6 cm. Oke, soal nomor 2. Berapa? 6. Ya, oke, Berapa bidang sisi dari bangunan yang kamu berapa sisi? 12 kali sisinya berapa? Soal nomor 4. Berapa? Panjang sisinya berapa? Rumus panjang untuk apa tadi? 12 kali sisi. Jadi 12 kali 6 berapa? 7. Nah, oke, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, coba didengarkan hasil kelompok 3. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah hasil kelompok kami. Rumusnya berapa? Panjang sisinya 10. Oke, selanjutnya soal. Berbentuk apakah benda-benda di atas? Oke, selanjutnya Apakah sisi-sisi benda di atas bersama besar? Sama. Bagaimana langkah awal yang akan kamu lakukan dalam membuat kubus mengikut sisi? terus Kira-kira akan menjadi berapa bagian kertas tersebut kamu potong-potong Inang? oke. Kira-kira apa yang terjadi jika kamu membagi atau memotong kertas tersebut menjadi beberapa bagian untuk sisi bangun namun dengan ukuran berbeda tidak bisa dibuat. Oke, selanjutnya Bangun datar apa terlebih dahulu yang dapat kamu bentuk dalam membuat kubus persegi? persegi apa? Persegi M. Nah, selanjutnya tentang kubusnya. Berapa panjang besi yang kamu dapat? Selanjutnya Tuliskan masing-masing panjang sisi yang kamu peroleh pada gambar di atas. 10 cm. oke. Berapa bidang sisi dari bangun yang telah kamu buat? 6. Berapakah rumus dari bangun yang telah kamu buat? 12 kali S sama dengan sisi 12 kali 10 sama dengan 120. 20. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik, kita akan sedikit bahas tentang kerja kelompok kalian. Di sini anak
silakan kamu bantu untuk membuat rumus. Apa jawabannya? Persegi? Persegi 4. Nah, oke, baik. Terima kasih anak ibu. Selanjutnya, sudah paham tentang diskusinya? Sudah paham tentang kubus? Nah, selanjutnya ibu akan kasih soal untuk mengukur evaluasi sejauh mana anak ibu mengerti tentang kubus. Ya, dijawab masing-masing. Kalau sudah siap, boleh diantar ke depan. Nah, ini dikerjakan satu per orang. Ini adalah soal evaluasi untuk melihat sejauh mana anak ibu sudah mengerti. Kurang? Langsung jawab di situ. Kalau sudah siap, boleh diantar ke depan. Sudah, kalau sudah dijawab, kalau sudah selesai boleh diantar keluar. Itu adalah soal evaluasi. Dia. Baik, anak ibu semuanya sudah diselesaikan soal evaluasinya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, silakan dilanjutkan. Ibu tunggu 3 menit. Ibu tunggu 3 menit. Kalau bagi yang sudah, silakan dikumpul. Kemudian 8 titik sudut dan 12 huruf
untuk bangun ruang. Bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang apa tadi? Apa tadi bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, paham Ibu? Sudah paham? Sudah paham tentang kubus? Nah, coba Ibu kasih pertanyaan 3 buah. Berapa sudut kubus? Ada berapa sudut kubus? Nah, berapa sisinya? 6 sisi. Kemudian, berapa rusuk kubus? Ada 12. Nah, oke, terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini tentang bangun ruang terkhusus untuk kubus. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu. Silakan disimpan bukunya. Nah, sebagai